Halo teman-teman, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini ya. Kali ini kita akan membahas contoh soal-soal P3K teknis untuk formasi penata layanan operasional. Oke ya, kita langsung saja ya bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Sebagai penata layanan operasional yang baru saja mengikuti pelatihan keamanan data dan informasi, Anda mendapati bahwa sistem pengendalian akses data di instansi Anda belum optimal. Beberapa pegawai dapat mengakses data yang bukan ranahnya. Langkah konkret apa yang akan Anda rekomendasikan kepada atasan untuk meningkatkan sistem keamanan data tersebut? A. Menerapkan sistem autentikasi 2 faktor dan melakukan evaluasi berkala terhadap hak akses data pegawai. B. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya keamanan data kepada seluruh pegawai. C. Mengusulkan pengadaan perangkat lunak antivirus terbaru untuk seluruh komputer di instansi. D. Membuat akun email khusus untuk masing-masing pegawai agar tidak saling tercampur. Ataukah E. Meminta seluruh pegawai untuk mengganti password komputer mereka secara berkala. Silakan teman-teman jawab soal nomor 1. Oke, langsung kita jawab soal nomor 1 ya. Jawabannya yang mana teman-teman? Yang A ya. Menerapkan sistem autentikasi 2 faktor dan melakukan evaluasi berkala terhadap akses data pegawai. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sistem ini ya, sistem pengendalian akses data di instansi ini belum optimal ya. Nah, oleh karena itu, di sini yang paling tepat itu adalah kita menerapkan sistem autentikasi atau sistem atau proses mengidentifikasi pengguna yang dapat mengakses ya, karena di sini kan dia katakan di soal beberapa pegawai dapat mengakses data yang bukan ranahnya. Ya, artinya kan ini terbuka secara bebas. Nah, oleh karena itu kita harus menerapkan atau memberikan saran, rekomendasi kepada atasan untuk menerapkan sistem autentikasi, suatu proses untuk mengidentifikasi pengguna yang mengakses data tersebut, sehingga betul-betul yang mengakses data tersebut itu adalah yang memiliki kewenangan akan data tersebut. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A ya. Kalau B, melakukan sosialisasi tentang pentingnya keamanan data, ini belum cukup ya kalau hanya melakukan sosialisasi. C. Mengusulkan pengadaan perangkat lunak antivirus terbaru, ini bukan virus ya. Yang D. Membuat akun email khusus untuk masing-masing pegawai, ini juga tidak ya, bukan solusi ya. E. Meminta seluruh pegawai untuk mengganti password komputer mereka secara berkala, ini tidak ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 2. Anda bekerja sebagai penata layanan operasional di kantor pemerintahan dan sedang bertugas mempersiapkan ruang rapat untuk pertemuan penting esok hari. Anda menyadari bahwa proyektor yang tersedia sudah usang dan berpotensi mengalami malfungsi. Anda perlu mengambil tindakan agar rapat tetap berjalan lancar. Mengingat keterbatasan anggaran dan waktu, jelaskan langkah-langkah yang akan Anda ambil dalam situasi ini. A. Kita jawab ya. Kalau yang A, meminta bantuan teknisi IT untuk memperbaiki proyektor yang rusak tanpa memikirkan alternatif lain, ini sebenarnya sudah bagus ya sarannya, bantuan teknisi. Tetapi di sini kan tanpa memikirkan alternatif lain, berarti jawaban yang A bukannya. Terus B, meminta maaf kepada peserta rapat atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi dan melanjutkan rapat tanpa proyektor. Sementara kita rapat ini kan membutuhkan proyektor, jadi ini tidak mungkin ya, jawaban yang B. C, mencari proyektor pengganti di kantor dan mengujinya sebelum rapat dimulai. Jika tidak tersedia, segera mencari solusi alternatif seperti menggunakan layar televisi atau flip chart. Ini kita simpan, ini jawaban yang bagus ya. D, membatalkan rapat dan menundanya hingga proyektor yang rusak selesai diperbaiki. Ini tidak ya. E, membeli proyektor baru dengan dana pribadi. Ini apalagi ya. Jadi jelas ya, jawaban yang benar pada soal nomor 2 adalah yang C ya teman-teman. Oke, selanjutnya soal nomor 3.
soal nomor 3. Sebagai penata layanan operasional di instansi pemerintahan, Anda bertanggung jawab untuk mengelola data pribadi pegawai negeri sipil yang bersifat rahasia. Suatu hari Anda mendapatkan permintaan data dari pihak ketiga yang mengaku sebagai lembaga survei independen. Lembaga tersebut ingin mendapatkan data mengenai riwayat kepangkatan dan gaji PNS di instansi Anda untuk keperluan penelitian. Bagaimana Anda menyikapi situasi ini dengan tetap memperhatikan standar keamanan dan privasi data serta peraturan perundang-undangan yang berlaku? Kita jawab ya. Kalau A, memberikan data yang diminta karena lembaga tersebut mengaku sebagai lembaga independen. Ini saya rasa tidak cukup ya sebagai informasi ya. Untuk memastikan bahwa data tersebut adalah independen, itu kita belum cukup ya. Jadi jawaban yang A bukan. B, langsung menolak permintaan tersebut karena data PNS termasuk data rahasia. Ini juga bukan suatu solusi ya teman-teman. Jadi kita harus betul-betul memverifikasi dulu apa lembaganya, kemudian betul-betul valid atau enggaknya, itu kan kita harus cek. Jadi kalau langsung menolak ini bukan suatu solusi yang baik. C, menawarkan data lain yang tidak bersifat rahasia sebagai pengganti data yang diminta. Ini juga bukan ya, karena di sini itu yang diminta adalah mana ya? Nah, ini riwayat kepangkatan dan gaji. Jadi kalau menawarkan data yang lain ini tidak cocok ya dengan soal. D, meminta surat permohonan resmi dan proposal penelitian dari lembaga tersebut lalu melakukan verifikasi keabsahan lembaga dan tujuan penelitian sebelum memutuskan. Nah, ini kita simpan ya jawabannya. Ini jawaban yang menurut saya benar ya. E, menanyakan kepada rekan kerja yang lebih senior mengenai prosedur penanganan permintaan data. Ini menurut saya hanya menanyakan saja tanpa meminta solusi gitu ya. Jadi ini bukannya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D teman-teman. Meminta surat permohonan resmi dan proposal penelitian dari lembaga tersebut lalu melakukan verifikasi keabsahan lembaga. Nah, ini yang penting ya. Dan tujuan penelitian sebelum memutuskan. Oke, jadi jawaban yang nomor 3 adalah yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Sebagai seorang penata layanan operasional, Anda diminta menganalisis data kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di kantor Anda selama 1 tahun terakhir. Data tersebut menunjukkan peningkatan kepuasan masyarakat sebesar 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun angka pengaduan masyarakat justru meningkat sebesar 10% pada periode yang sama. Berdasarkan data tersebut, kesimpulan yang paling mungkin benar dan tindakan apa yang sebaiknya Anda rekomendasikan? Oke, di sini kesimpulan yang ditanya, kesimpulan yang paling benar dan tindakan apa yang sebaiknya direkomendasikan. Oke ya. Jadi A, peningkatan kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa layanan publik sudah berjalan sangat baik, sedangkan peningkatan angka pengaduan tidak signifikan sehingga tidak perlu ditindaklanjuti. Ini menurut saya kurang tepat ya jawabannya, karena tidak ada tindak lanjut. Sementara kan namun angka pengaduan masyarakat justru meningkat sebesar 10%. Ini kan ada peningkatan di sini teman-teman. Jadi tidak mungkin ya jawaban yang A. Yang B, terdapat kesalahan dalam pengumpulan data kepuasan masyarakat sehingga perlu dilakukan survei ulang. Ini tidak ya, karena tidak menjelaskan ada kesalahan pengumpulan data di sini. C, peningkatan angka pengaduan disebabkan oleh faktor eksternal di luar kendali kantor sehingga tidak perlu dilakukan perubahan dalam sistem layanan. Ini juga tidak ya, bukan merupakan solusi yang tepat. D, data tersebut tidak cukup untuk mengambil kesimpulan sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut dengan data pendukung lainnya. Menurut saya ini juga tidak mungkin ya, karena jelas di sini sudah ada data kepuasan masyarakat itu kan sebesar 5% dan juga data pengaduan itu sebesar 10%. Jadi datanya sudah cukup ya. Kemudian E, meskipun kepuasan masyarakat meningkat, namun peningkatan angka pengaduan mengindikasikan adanya masalah baru dalam layanan yang perlu diidentifikasi dan diperbaiki ini ya. Jadi ini betul ya, kepuasan meningkat, namun peningkatan angka pengaduan itu juga mengindikasikan adanya masalah baru teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, soal nomor 4. Selanjutnya soal nomor 5. Sebagai penata layanan operasional di instansi pemerintahan, Anda menyadari bahwa tren penggunaan smartphone untuk mengakses layanan publik semakin meningkat. Di sisi lain, anggaran instansi terbatas dan tidak memungkinkan untuk mengembangkan aplikasi mobile baru dalam waktu dekat. Bagaimana Anda dapat memanfaatkan tren ini untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan sumber daya yang ada? Kita lihat,
A. Membuat pengumuman kepada masyarakat untuk mengakses layanan melalui situs web resmi saja. Ini menurut saya karena kan di sini ada peningkatan penggunaan smartphone ya teman-teman. Jadi ini kalau situs web resmi saja bukan suatu solusi. B. Mengoptimalkan situs web instansi agar responsif dan mudah diakses melalui berbagai perangkat termasuk smartphone. Ini bisa ya kita simpan. C. Menunggu hingga anggaran tersedia untuk mengembangkan aplikasi mobile. Ini tidak ya, karena kan kita tidak tahu sampai kapan anggaran itu akan tersedia gitu ya. Bukan suatu solusi yang tepat. D. Menyarankan masyarakat untuk datang langsung ke kantor untuk mendapatkan layanan. Tidak ya, karena kan di sini sudah berbasis aplikasi mobile. Ya, berbasis smartphone. Ya. Jadi bukan. Yang E, tidak melakukan apapun karena di luar tanggung jawab Anda. Ini bukan ya, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat yang B ya. Selanjutnya soal nomor 6. Seorang warga datang ke kantor Anda dan mengeluh dengan nada tinggi tentang lambatnya pelayanan. Anda mengetahui bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh kendala teknis yang sedang berusaha diatasi. Sebagai penata layanan operasional, bagaimana Anda akan berkomunikasi dengan warga tersebut? A. Memotong pembicaraan warga dan langsung menjelaskan kendala teknis yang terjadi. Ini bukan cara yang baik ya, karena dia langsung memotong pembicaraan warga. B. Menghindari kontak mata dan menjawab seperlunya agar tidak memperpanjang pembicaraan. Ini juga bukan. C. Mendengarkan keluhan warga dengan seksama, kemudian menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan situasi sebenarnya dengan tenang dan sopan. Nah ini ya jawaban yang tepat ya. D. Meminta warga untuk menunggu tanpa memberikan penjelasan. Ini sudah tidak benar ya. E. Melempar tanggung jawab. Waduh, ini apalagi ya, kepada rekan kerja dengan mengatakan bahwa Anda tidak bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut. Ini salah ya. Jadi jelas jawaban nomor 6 adalah yang C, teman-teman. Selanjutnya soal nomor 7. Anda bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan penggunaan sistem informasi baru kepada para pegawai. Setelah pelatihan, Anda menemukan bahwa beberapa pegawai masih kesulitan dalam mengoperasikan sistem tersebut. Anda perlu menganalisis faktor-faktor apa yang mungkin menyebabkan ketidakefektifan pelatihan tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang merupakan pasangan faktor penyebab dan solusi yang paling tepat? Kita jawab ya. Yang A, faktornya peserta kurang antusias dalam mengikuti pelatihan. Solusi memberikan souvenir menarik bagi seluruh peserta. Ini bukan ya, teman-teman. Jelas bukan ya. Karena di sini masih kesulitan ya masalahnya dalam mengoperasikan sistem tersebut. Ya. Jadi kita perlu menelusuri faktor-faktor menyebabkan ketidakefektifan pelatihan tersebut. Yang A bukan ya, yang B faktor materi pelatihan terlalu banyak dan disampaikan dalam waktu singkat. Solusi membagi materi pelatihan menjadi beberapa sesi dengan fokus yang lebih spesifik. Ini bisa ya. Disimpan ya. C. Faktor kurangnya promosi mengenai pelatihan sistem informasi baru. Solusi melakukan promosi yang lebih masif melalui berbagai media. Ini juga menurut saya bukan ya. Karena kan di sini masih dalam tahap promosi ya. Sementara ini sudah dilakukan, sudah dieksekusi ya pelatihan ini. Yang D, faktor sistem informasi yang baru terlalu rumit untuk dipahami. Solusi mengganti sistem informasi dengan yang lebih sederhana. Ini kan bukan juga ya, karena kita tidak tahu sistem itu seperti apa ya di sini. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa ini terlalu rumit. Gitu ya. Selanjutnya E, faktor peserta pelatihan berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Ini juga kita tidak tahu ya pendidikan yang seperti apa. Solusi hanya mengundang peserta dengan latar belakang pendidikan yang sama. Ini juga bukan ya. Jadi jawaban yang mendekati atau paling tepat itu adalah yang B, teman-teman. Materi pelatihan terlalu banyak dan disampaikan dalam waktu singkat. Ya, solusinya membagi materi pelatihan menjadi beberapa sisi dengan fokus yang lebih spesifik. Jadi jelas ya, soal nomor 7 jawabannya yang B. Selanjutnya soal nomor 8. Seorang warga datang ke kantor kelurahan untuk mengurus surat keterangan tidak mampu. Ia mengaku buta huruf dan meminta Anda untuk mengisi formulirnya. Namun informasi yang ia berikan kurang lengkap dan terkadang berubah-ubah.
Bagaimana Anda akan berkomunikasi dengan warga tersebut agar mendapatkan informasi yang jelas dan akurat untuk mengisi formulir? A. Mengisi formulir sesuai informasi awal yang diberikan warga dengan asumsi informasi tersebut benar. Ini menurut saya bukan solusi ya, bukan cara yang bagus. Karena kan kita tidak tahu apakah informasi itu benar atau tidak. Karena kan di sini jelas bahwa di soal ini kurang lengkap dia berikan informasinya dan terkadang berubah-ubah teman-teman. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa itu asumsinya adalah informasi tersebut benar. B. Menanyakan kembali setiap informasi yang diberikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan sebisa mungkin menggunakan ilustrasi atau contoh. Nah, ini bisa ya kita simpan. C. Meminta warga untuk mencari orang lain yang lebih paham untuk membantu mengisi formulir. Ini juga bisa ya, bisa sebuah solusi ya. Nanti kita lihat ya. D. Menolak membantu. Ini tidak ya, tidak mungkin ya, karena di sini sudah ada kata menolak. E. Mengisi formulir seadanya karena kasihan, dan ini juga bukan ya. Jadi antara B dan C teman-teman. Yang B menanyakan kembali setiap informasi yang diberikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan sebisa mungkin menggunakan ilustrasi atau contoh. C. Meminta warga untuk mencari orang lain yang lebih paham. Nah, di sini di soal ini meminta Anda, ya, dia kan buta huruf, meminta Anda untuk mengisi formulirnya, gitu. Jadi kita yang diminta untuk mengisi formulirnya. Jadi ini kalau meminta warga untuk mencari orang lain, itu saya rasa kurang tepat ya teman-teman. Jadi di sini yang benar adalah yang B, menanyakan kembali setiap informasi bla 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 sampai menggunakan ilustrasi atau contoh. Itu ya, jadi jelas jawaban soal nomor 8 adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 9. Sebuah instansi pemerintah berencana mengimplementasikan sistem antrian digital yang terintegrasi dengan aplikasi pesan instan yang populer untuk meningkatkan pelayanan publik. Sebagai penata layanan operasional yang bertanggung jawab terhadap keamanan data dan privasi pengguna, apa saja pertimbangan utama yang perlu diperhatikan sebelum mengimplementasikan teknologi ini? Dan bagaimana cara memitigasi potensi risiko yang mungkin muncul? Kita jawab ya, yang A. Cukup memilih vendor sistem antrian dengan harga termurah dan fitur terbanyak tanpa perlu audit keamanan. Ini tidak ya, karena kan di sini di sini kan ada tanggung jawab terhadap keamanan data teman-teman dan privasi pengguna. Jadi ini tidak mungkin ya, karena tidak ada audit keamanan. B. Memastikan sistem antrian tersebut mudah digunakan dan memiliki tampilan yang menarik tanpa perlu menguji keamanannya. Ini juga bukan ya, lagi-lagi bukan. C. Melakukan sosialisasi ya penggunaan sistem antrian baru kepada masyarakat melalui berbagai media tanpa perlu mencantumkan kebijakan privasi. Ini juga bukan. D. Pertimbangan utama meliputi keamanan data, privasi pengguna, dan kepatuhan terhadap regulasi. Mitigasi risiko meliputi audit keamanan sistem, enkripsi data, kebijakan privasi yang jelas, dan pelatihan staf terkait keamanan informasi. Ini ya jawaban yang tepat menurut saya. Tidak perlu melakukan apapun, ini tidak ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D, jelas sekali ya, soal nomor 9. Kemudian soal nomor 10. Anda adalah seorang penata layanan operasional yang bertugas memantau sistem pengaduan online. Anda menemukan bahwa terjadi lonjakan aduan yang signifikan terkait layanan A dalam beberapa hari terakhir. Data menunjukkan bahwa waktu penyelesaian aduan juga semakin lama. Apa langkah awal yang paling tepat Anda lakukan dalam merespon situasi ini? A. Meneruskan semua aduan yang masuk ke unit layanan terkait dan menginstruksikan untuk segera dilakukan atau segera diselesaikan. B. Mengabaikan lonjakan aduan karena dianggap, ini bisa ya kita save ya, mengabaikan lonjakan aduan, ini tidak ya. C. Melakukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari lonjakan aduan tersebut. D. Membuat laporan kepada atasan, ini bisa kita simpan ya. D. Membuat laporan kepada atasan mengenai lonjakan aduan dan menunggu instruksi lebih lanjut. Ya bisa kita simpan ya, coba kita save dulu. E. Menutup sementara layanan A, ini tidak mungkin ya. Jadi antara yang mana? Yang A, C, dan D teman-teman. Kira-kira yang mana ya? Kalau meneruskan semua aduan yang masuk ke unit layanan terkait dan menginstruksikan untuk segera diselesaikan, kita kan nggak tahu di sini ya penyebab masalahnya ini apa sebenarnya. Layanan yang menyebabkan terjadinya aduan itu apa? Nah, jadi kita perlu
menelusuri penyebabnya apa. Kalau ini menurut saya kurang tepat saja ya. Kalau yang C, melakukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari lonjakan aduan tersebut. Nah, ini bisa ya, bisa teman-teman ya. Kita harus melakukan analisis dulu untuk mengidentifikasi kira-kira apa permasalahannya dari lonjakan aduan tersebut. Kita harus mengetahui dulu gitu ya, akar masalahnya di mana. D, membuat laporan kepada atasan mengenai aduan dan menunggu instruksi lebih lanjut. Ini bukan solusi ya, artinya bukan tidak terlalu begitu tepat ya. Jadi jawaban yang tepat menurut saya teman-teman itu adalah yang C, melakukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari lonjakan aduan tersebut sehingga betul-betul nanti ketika kita mengeksekusi itu tepat sasaran teman-teman dari aduan yang ada. Gitu ya. Jadi soal nomor 10 jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 11. Anda sedang melayani seorang warga yang ingin mengurus surat kehilangan, namun warga tersebut tampak kebingungan dan frustasi karena persyaratan dianggapnya rumit. Bagaimana cara Anda berkomunikasi secara efektif untuk membantu warga tersebut dengan tetap menjaga profesionalitas? A. Memotong pembicaraan warga dan langsung menjelaskan prosedur yang benar dengan cepat. Ini tidak ya. Menurut saya ini bukan ya, memotong pembicaraan warga. B. Menunjukkan sikap empati dan menawarkan bantuan untuk memeriksa kelengkapan berkas serta menjelaskan prosedur dengan bahasa yang mudah dipahami. Ini bisa ya, kita save. C. Menerima semua berkas yang diberikan warga tanpa memeriksa. Ini juga bukan ya. D. Menyarankan warga untuk bertanya kepada petugas lain karena Anda sedang sibuk. Ini juga tidak ya. E. Menjelaskan prosedur dengan bahasa formal dan kaku. Ini juga tidak ya teman-teman. Jadi jelas jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 itu yang mana? Yang B ya. Menunjukkan sikap empati dan menawarkan bantuan untuk memeriksa kelengkapan berkas serta menjelaskan prosedur dengan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya soal nomor 12. Sebagai seorang penata layanan operasional, Anda diminta untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa di instansi Anda. Anda dihadapkan pada situasi di mana terdapat beberapa vendor yang menawarkan produk serupa dengan harga yang bervariasi. Bagaimana Anda akan menerapkan prinsip efisiensi dan transparansi dalam memilih vendor dan produk yang tepat, serta bagaimana Anda memastikan akuntabilitas dalam proses tersebut? Kita jawab soal nomor 12. Yang A, memilih vendor dengan penawaran harga termurah tanpa memeriksa detail spesifikasi produk. Ini bukan ya, tanpa memeriksa ini ya, jadi bukan ya. B, melakukan negosiasi tertutup. Nah, ini juga bukan ya, negosiasi tertutup karena di sini kan prinsip transparansi yang diperlukan. Jadi ini bukan ya. C, menerapkan sistem procurement yang terbuka dan transparan. Ya, jelas ini ya, terbuka dan transparan, dan melakukan analisis kebutuhan yang detail, menetapkan kriteria evaluasi yang jelas dan terukur, serta mempublikasikan seluruh proses dan hasil evaluasi kepada publik. Ini sangat-sangat tepat menurut saya. Menunjuk langsung vendor yang sudah menjadi langganan, ini juga tidak ya. E, memprioritaskan vendor yang memberikan komisi. Waduh, apalagi ini ya. Jadi jelas ya teman-teman, soal nomor 12 itu yang benar adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 13. Anda bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi di instansi Anda. Suatu hari Anda menemukan adanya kerentanan sistem yang memungkinkan data penting bocor. Langkah apa yang harus Anda prioritaskan untuk segera dilakukan? A. Melakukan investigasi mendalam untuk menemukan penyebab kerentanan sebelum mengambil tindakan. Ini bisa ya, kita coba save dulu ya. B. Mematikan seluruh sistem untuk mencegah kebocoran data lebih lanjut, kemudian baru melakukan investigasi. Ini bukan satu ini ya, mematikan seluruh sistem, bukan ya, bukan solusi ya. C. Melaporkan kejadian kepada atasan dan menunggu instruksi. Ini juga bukan ya teman-teman. Kan di sini ditanya langkah apa yang Anda prioritaskan gitu ya untuk segera dilakukan. D. Memperbarui sistem keamanan dengan perangkat lunak terbaru yang tersedia di pasaran. Ini juga bukan ya, coba kita save ini ya. Kemudian E. Melakukan mitigasi risiko segera untuk membatasi dampak kerentanan, lalu melakukan investigasi dan pelaporan. Nah, antara tiga nih teman-teman, melakukan investigasi mendalam untuk menemukan penyebab kerentanan sebelum mengambil tindakan. Ini menurut saya kalau melakukan investigasi mendalam
sebelum mengambil tindakan ya keburu nanti sistem informasi ini takutnya bocornya semakin meluas gitu ya teman-teman. Jadi ini bukan bukan satu solusi yang tepat ya, melakukan investigasi mendalam lalu menunggu sebelum mengambil tindakan begitu ya. Kemudian yang mana? Yang D, memperbarui sistem keamanan dengan perangkat lunak terbaru yang tersedia. Ini bukan bukan yang tersedia di pasaran, bukan bukan ini ya sistem keamanan ya. Maksudnya bukan sistem keamanan yang harus diperbarui secara ini ya, yang ada di pasaran tersebut, tetapi bagaimana caranya supaya data penting yang ada di perusahaan, di instansi itu bisa tidak bocornya terlalu luas teman-teman. Nah ini kan memungkinkan kerentanan sistem informasi atau sistem yang memungkinkan data penting ini bocor. Jadi yang paling tepat itu adalah yang E, melakukan mitigasi risiko dulu teman-teman, segera ya, kan segera dilakukan untuk membatasi dampak kerentanan ini tadi ya, dampak kerentanan ini ya, ini adanya kerentanan, lalu melakukan investigasi dan pelaporan seperti itu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Selanjutnya soal nomor 14. Seorang pengguna layanan datang kepada Anda dengan keluhan yang kompleks dan teknis. Ya, terlihat frustasi karena kurang memahami penjelasan teknis yang Anda berikan. Bagaimana Anda memilih media komunikasi yang efektif dan tetap memperhatikan etika komunikasi untuk membantu pengguna tersebut? A. Menggunakan diagram, ilustrasi atau video singkat untuk menjelaskan secara visual dan mudah dipahami. Bisa kita simpan ya. B. Meminta pengguna untuk membaca buku panduan layanan yang tersedia. Ini menurut saya kurang ya, karena kan kita harus memberikan informasi secara langsung begitu teman-teman. Kalau kita minta lagi warga untuk membaca, maka akan semakin rumit ya. C. Menjelaskan kembali dengan bahasa teknis yang lebih detail agar pengguna semakin paham. Ini juga bahasa teknis ya. Lagi-lagi bukan ya, karena dia kan kurang pemahaman di sini ya. D. Menyarankan pengguna untuk mencari informasi di internet, apalagi ini ya teman-teman. E. Mengabaikan keluhan. Nggak mungkin lah mengabaikan keluhan. Jadi yang jelas jawaban untuk soal nomor 14 yaitu yang A. Nah, untuk soal nomor 15. Sebagai penata layanan operasional, Anda diminta untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengaduan di instansi Anda. Dari hasil analisis data pengaduan tahun lalu ditemukan bahwa 1. Waktu penyelesaian aduan rata-rata adalah 10 hari kerja. 2. Tingkat kepuasan pengguna terhadap penyelesaian aduan hanya mencapai 60%. 3. Sebanyak 20% aduan harus dieskalasi ke level manajemen karena tidak dapat diselesaikan di level staff. Berdasarkan data tersebut, identifikasilah 2 kelemahan utama sistem pengaduan di instansi Anda dan berikan rekomendasi solusi untuk meningkatkan efektivitasnya. Yang A, kelemahannya kurangnya sosialisasi sistem pengaduan dan kurangnya pelatihan staf dalam penanganan aduan. Solusi, meningkatkan sosialisasi dan pelatihan staf. Kurangnya sosialisasi. Ini tidak ya, teman-teman, bukan ya. Kelemahan yang B, sistem pengaduan yang rumit dan kurangnya staf yang bertugas. Solusi menyederhanakan sistem pengaduan dan menambah jumlah staf. Bukan lagi bukan di sini ya. Bukan di sini permasalahannya. C, kelemahannya lambatnya waktu penyelesaian aduan dan rendahnya tingkat kepuasan pengguna. Solusi, mempercepat waktu penyelesaian aduan dengan menetapkan target waktu dan meningkatkan kualitas penyelesaian aduan untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Nah, ini bisa kita save ya. D, kelemahan sangat tingginya jumlah aduan. Jumlah aduan 20% ini belum masuk kategori sangat tinggi ya, teman-teman. Jadi ini bukan ya, lagi-lagi bukan. E, kelemahannya kurangnya inovasi dalam sistem pengaduan dan kurangnya anggaran untuk pengembangan sistem. Di sini lagi-lagi tidak berbicara anggaran ya, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat yang ini menurut saya yang C ya. Lambatnya waktu penyelesaian. Ya, ini ya. 10 hari kerja kan? Dan rendahnya tingkat kepuasan pengguna. Nah, ini ya. 60%. Kemudian solusi mempercepat waktu penyelesaian aduan dengan menetapkan target waktu. Nah, ini teman-teman, target waktu dan meningkatkan kualitas penyelesaian aduan untuk meningkatkan kepuasan pengguna, untuk
lebih meningkat, misal sampai 80% gitu ya, atau lebih dari itu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C, teman-teman. Oke, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video-video lainnya untuk formasi penata layanan operasional. Sekian dan terima kasih.